Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abad. Jamaah hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbarui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat Islam dan nikmat keimanan yang Allah SWT tancapkan di dalam jiwa-jiwa kita, di dalam hati-hati kita, di dalam sanubari kita. Pada lagi kita baru-baru membersamai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan suci Ramadan, yang di dalamnya kita senantiasa melaksanakan dan beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan, contoh yang paling baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlaq." Tidaklah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus ke permukaan bumi ini melainkan untuk menjadi contoh, menjadi suri teladan, menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang fenomenal, yang berjudul Tazkiyatun Nafs, konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus soleh, yang terkenal dari tiga ahli ulama terkenal, yaitu yang pertama Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Al-Ghazali. Kitab ini yang insyaallah akan membersamai kita di pekan-pekan selanjutnya, di pertemuan dan halaqah-halaqah selanjutnya insyaallah. Kitab ini kurang lebih akan membahas ataupun memberikan kita pengantar ataupun tips dan beberapa kiat dalam menyucikan jiwa-jiwa kita insyaallah. Jamaah ataupun hadiran sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi sekarang kemajuan teknologi dan materi yang kita rasakan di akhir-akhir ini ternyata tidak menjamin kebahagiaan hidup. Bahkan fakta berbicara bahwa kegalauan hidup, kekeringan jiwa menjadi fenomena yang menjamur di mana-mana, bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri. Orientasi manusia terhadap materi yang lebih mengedepankan materi, bahkan menjadikan mereka robot yang berotak dengan terperas demi sebuah helai
iya, uang yang kita namakan dengan uang. Sementara kebutuhan rohani seorang manusia berupa pengajaran Islam atau dinul Islam, tarbiyah dan tazkiyah bagi jiwa seakan tak mendapat porsi bagi waktu-waktu mereka. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini kondisi banyak yang mulai sadar akan kekeliruan langkah tersebut, yang mereka mulai mengkaji Islam, iya, dan mereka mulai membangun diri, menyucikan jiwa demi meraih ketenangan jiwa yang selama ini mereka cari. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tazkiyat an-nafs atau membersihkan jiwa, iya, ini merupakan salah satu tugas yang diemban oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, iya, yang membawa risalah kenabian, iya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut ya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jum'ah di ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam ayat ini, yang artinya dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa, dan mengajarkan kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah, kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini ya menekankan wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, iya, bahwa diutusnya Rasulullah Muhammad SAW kepada umat manusia, salah satu yang paling penting adalah wa yuzakkihim, iya, menyucikan jiwa, iya, melalui apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, iya, melalui, iya, kitab dan hikmah, yaitu, iya, kitab Al-Quran, iya. Karenanya siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka mesti memperhatikan atau membersihkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kebahagiaan seorang hamba tergantung dari tazkiyah nafs, tergantung dari sucinya jiwanya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran setelah disebutkan 11 sumpah secara beruntun. Banyak di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, iya. Dan di dalam satu surah ini, yaitu Quran surah Asy-Syams, Allah menyebutkan 11 sumpah secara beruntun, sesuatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh, iya, hal yang lain ataupun kondisi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi gelap gulita. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha,
demi bumi serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan 11 sumpah yang secara beruntun, maka Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa. Maka salah satu tugas ataupun risalah yang Rasulullah SAW sampaikan, turunkan ke permukaan bumi ini, beliau bawa untuk disebarkan kepada kaum muslimin secara khusus adalah bagaimana jiwa itu disucikan. Banyak kisah yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang salah satu yang hadir ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara langsung adalah ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah, bahkan sampai beliau tidak merasakan ataupun kaki beliau bengkak, karena melaksanakan ibadah tersebut dengan khusyuknya, dengan nikmatnya berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu jiwa yang betul-betul suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kontak jiwanya langsung terkoneksi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan bagi orang-orang yang telah mendapatkan hal tersebut. Maka bagi kita yang belum mendapatkan hal tersebut, senantiasalah kita berupaya, dan insyaallah semoga kita menjaga hal-hal dari bagaimana jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa tersebut, dan juga menjauhkan dari hal-hal yang mengotorinya, sebagaimana ayat di surah Asy-Syams ini, wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka kita mesti menjaga bagaimana jiwa kita tidak dikotori dengan hal-hal yang bisa mengotorinya. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, kitab Tazkiyah Nafs, yang berarti membersihkan atau menyucikan. Karena itulah di akhir Ramadan yang baru-baru kita laksanakan bersama, dan mungkin banyak saudara kita yang tidak mendapatkan hal tersebut, yaitu menunaikan zakat, yaitu salah satu jalan untuk menyucikan jiwa, dan juga zakat harta. Dengan mengeluarkan hak Allah dari harta itu, ia menjadi suci dan bersih. Nah, itu salah satu jalan untuk menyucikan harta kita. Maka insya Allah semoga kedepannya di pertemuan kita yang akan datang, kita mengambil manfaat dari kitab yang kecil ini di hadapan kami, yang insya Allah merupakan buah karya para ulama terdahulu yang tidaklah mudah. Hal ini disebabkan di antara buku-buku itu memuat hadis-hadis yang lemah, sini sampaikan bahkan hadisnya palsu. Untuk itulah alhamdulillah di buku yang kecil ini kita berusaha mengumpulkan
hanya hadis-hadis sahih tentang topik-topik pembersihan jiwa, iya, yang penulis menukil dari para ulama yang sudah ahli dalam bidang ini, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Rajab al-Hambali, dan Imam al-Ghazali. Iya. Kita berharap semoga buku kecil ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, ya, para hadirin yang sama-sama rahmatullah SWT, terutama bagi kami pribadi yang masih, iya, sama-sama kita ingin meraih hal tersebut, iya, dan tentu ketika kita sudah meraih penyucian jiwa tersebut, maka kita senantiasa menjaganya, iya, untuk mendatangkan nikmat Allah SWT dan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT. Ya, maka milik Allah lah segala puji dan anugerah, Dialah pelindung kita dan kepadanya lah kita kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.